Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Tentang beriman yang kadang-kadang membutuhkan kenekatan. Kita akan mendengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan juga dari permenungan singkat nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat dia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadah, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika seseorang ada dalam situasi kalut,
situasi bingung dan menderita, situasi penuh dengan pergumulan yang berat, ada kecenderungan untuk mengabaikan kebeningan berpikir dan keheningan menimbang. Orang akan berbuat apa saja asal dia dapat keluar dari lilitan kekalutan, bisa keluar dari pergumulan, keluar dari masalah, dari persoalan yang melilit. Sikap seperti ini nampak pada Yairus. Dia seorang kepala rumah ibadah, dan si perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Yairus, si kepala rumah ibadah itu, dari jabatannya jelas pasti berseberangan dengan Yesus yang dianggap nyeleneh dan suka mencelah orang-orang Farisi, para imam, tua-tua, dan sebagainya. Karena ajarannya berseberangan dengan ajaran Musa dalam Taurat. Tapi karena kalut dan bingung gara-gara anaknya sedang sakit berat dan hampir mati, ia memutuskan untuk meminta tolong kepada Yesus. Maka dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Anakku sedang sakit keras, tolonglah. Sementara itu, saudari-saudara, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun pun pasti kalut, bingung, dan penuh pergumulan, sebab sudah puluhan kali dia mendatangi berbagai macam tabib yang terkenal untuk berobat. Sudah pasti dia banyak mengeluarkan biaya untuk urusan kesehatannya itu. Tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Dalam keadaan kalut semacam itu dan bingung, tiba-tiba dia berpikir pendek. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dia nekat melakukannya. Seperti Yairus tadi yang nekat tersungkur di depan kaki Yesus. Dan ternyata kedekatannya membawa kesembuhan total bagi dirinya. Demikian juga Yairus setelah itu. Anaknya yang bukan lagi sakit tapi sudah mati. Banyak orang telah menangis, keluarga dan semua yang datang. Tapi Yesus dengan santai mengatakan, dia tidak mati, dia tertidur. Kenekatan dalam beriman, saudara-saudari, kadang memang dibutuhkan atau kadang terjadi ketika orang tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Saudari-saudara umat beriman terkasih, baik Yairus maupun si perempuan yang sakit pendarahan itu, keduanya adalah tipe orang yang sangat nekat. Tetapi kenekatan mereka itu tepat pada alamatnya. Mereka mendatangi Yesus yang sangat tepat menjawab kekalutan dan kebingungan mereka, yang menjawab permasalahan pergumulan mereka. Bila kita mencermati keseharian hidup kita, saudari-saudara, seringkali kita pun menemui situasi-situasi, pengalaman-pengalaman yang membuat kita kalut, yang membuat kita bingung, yang membuat kita penuh dengan pergumulan. Dalam keadaan seperti itu, walau kita tampak kehilangan kebeningan berpikir dan keheningan untuk menimbang, tapi semoga kita tidak mencari solusi-solusi jalan pintas yang menyesatkan. Kita perlu menyadari bahwa datang kepada Yesus adalah pilihan yang terbaik, yang dapat membawa kita kembali kepada sukacita dan kebahagiaan. Yesus adalah jawaban yang paling tepat untuk segala macam perkara hidup kita yang rumit dan sukar sekalipun. Permasalahan yang besar maupun yang kecil sekalipun. Kita belajar dari dua peristiwa ini. Peristiwa Yairus dan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Beriman seringkali membutuhkan kenekatan. Semoga kita juga tidak asal nekat, saudara-saudari, tapi nekat ke alamat ketujuan yang benar, yaitu datang kepada Yesus. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memperhatikan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup kami,
baik yang besar maupun yang kecil. Seringkali kami kehilangan akal, kehilangan iman juga. Kami belajar dari Yairus maupun perempuan yang 12 tahun pendarahan, bahwa beriman seringkali membutuhkan kenekatan, nekat datang kepadamu, nekat menemukanmu, dan memperoleh apa yang kami harapkan. Berilah kami kesembuhan batin, karena kami percaya pada kuasa-Mu. Semoga banyak orang semakin percaya akan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.